semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pernah gak sih kalian berpikir apa yang sebenarnya dilakukan di dalam lapas selain menjalani hukuman? Ya, karena banyak sekali orang yang menganggap lapas itu hanya sebagai tempat untuk menghukum para pelaku tindak pidana gitu. Padahal tuh ya, di lapas itu juga memiliki fungsi yang dimana fungsi ini nih sangat penting, yaitu ada pembinaan dan juga mempersiapkan diri para tindak pidana ini agar nanti mereka menjadi lebih baik lagi ketika sudah dilepas, ketika masa hukumannya sudah habis, itu sudah bebas dari penjara, maksudnya bebas dari penjara dan mereka di masyarakat kembali. Itu apa sih fungsi dari lapas itu sendiri, membina dan juga mempersiapkan para pelaku tindak pidana ini menjadi lebih baik lagi ketika dia sudah bebas. Seperti itu ya teman-teman. Lalu pada video kali ini cocok banget yang dimana kita akan membahas tentang strategi pembinaan atau strategi pendekatan bagi warga binaan di lapas. Yuk kita simak bareng-bareng sampai selesai. Oke. Nah, warga binaan itu sebelum masuk ke strategi nih ya teman-teman, pendekatannya itu kita kenalan dulu dengan istilah warga binaan pemasyarakatan atau WBP, yang dimana WBP ini individu tuh dia sedang menjalani masa pidana di lembaga, yang dimana lembaga itu tuh lembaga pemasyarakatan yang berdasarkan putusan pengadilan. Nah, saat istilah sekarang nih ya, saat ini istilahnya itu disebutnya narapidana. Nah, mulai diganti menjadi warga binaan karena sistem pemasyarakatan itu tidak hanya fokus pada hukuman, tapi juga dia fokus di warga binaannya, yang dimana itu artinya warga binaan sini nih untuk memperbaiki diri mereka dan juga adanya pembinaan untuk menjadi lebih baik gitu ya. Nah, artinya di sini warga binaan itu dipandangnya itu sebagai manusia yang masih memiliki kesempatan untuk berubah, berkembang dan memperbaiki kehidupannya. Seperti itu ya teman. Nah, tujuan akhirnya di sini itu agar mereka bisa kembali atau agar mereka itu dapat kembali diterima dan berfungsi gitu dengan baik di tengah masyarakat. Betul sekali. Nah, di sini dalam proses pembinaan penting untuk memahami karakteristik warga binaannya, warga yang kita bina, yang dimana pertama itu ada mereka tuh mengalami kehilangan kebebasan sementara karena ya mereka harus menjalani masa pidana. Betul. Nah, yang kedua itu mereka itu memiliki latar belakang yang sangat beragam. Ada yang berbeda dari usia, pendidikan, terus ada juga kondisi ekonominya, bahkan ke jenis kasus yang mereka hadapinya ya teman-teman. Nah, ada juga yang ketiga yang dimana itu tuh mereka tuh membutuhkan pembinaan kepribadiannya agar mampu untuk memperbaiki pola pikir dan juga perilaku mereka. Lalu ada nih yang keempat yang dimana ini nih terakhir, itu tuh mereka tuh membutuhkan pembinaan kemandirian. Nah, pembinaan kemandirian di sini nih supaya mereka tuh memiliki keterampilan yang bisa digunakan setelah nanti mereka bebas gitulah dari hukuman, setelah mereka sudah di masyarakat kembali. Nah, selain itu juga ya teman-teman, warga binaan di sini nih membutuhkan proses reintegrasi sosial, yaitu persiapan untuk kembali hidup bersama keluarga dan masyarakat. Nah,
Dan yang gak kalah pentingnya di sini itu teman-teman, mereka juga tuh memerlukan dukungan psikologis supaya apa? Supaya mereka mampu untuk menghadapi berbagai tekanan selama menjalani masa pembinaan. Lalu apa aja sih strategi pendekatan yang bisa dilakukan kepada warga binaan? Oke, warga binaan di sini yang pertama itu ada pembinaan kepribadian. Betul. Nah, pendekatan ini nih bertujuannya tadi untuk membentuk karakter yang lebih baik, yang meningkatkan kesadaran diri, lalu membantu warga binaan itu memahami kesalahan yang sudah dia lakukan, seperti itu. Lalu ada yang kedua, di mana di sini pendekatan pembinaan kemandirian, yang dimana melalui pelatihan keterampilan di sini warga binaan itu dia bisa memperoleh bekal untuk bekerja atau berwirausaha setelah bebas nanti, teman-teman. Nah, ada juga yang ketiga, yang dimana itu namanya pendekatan pemberdayaan sosial. Nah, melibatkan warga binaan dalam kegiatan yang bermanfaat sehingga mereka itu dapat mengembangkan potensi yang mereka miliki gitu. Ada juga yang keempat nih teman-teman, yang dimana yang keempat di sini nih komunikasi. Justru komunikasi interpersonal antara petugas dan juga warga binaan. Nah, memiliki hubungan yang baik dan saling menghargai akan membuat proses binaan menjadi lebih efektif dan juga berjalan dengan baik, lebih mulus lagi gitu ya. Kalau misalkan komunikasinya itu terjalin dengan hangat, dengan baik, seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya pendekatan pengawasan dinamis. Nah, dalam pendekatan ini teman-teman, petugas tuh nggak cuma menjaga keamanan aja, tapi juga memahami kondisi dan kebutuhan warga binaannya. Nah, kemudian ada pendekatan reintegrasi sosial, yaitu mempersiapkan warga binaan supaya agar mereka mampu untuk beradaptasi kembali dengan lingkungan masyarakat setelah masa pidana mereka berakhir. Nah, yang terakhir di sini teman-teman, ada itu pendekatan berbasis, yang dimana pendekatan berbasis hak asasi manusia di sini itu memastikan setiap warga binaannya ini nih tetap memperoleh hak-haknya serta mendapatkan perlakuan yang manusiawi. Betul. Nah, dalam pelaksanaannya sendiri itu strategi di sini nih diwujudkan melalui berbagai program seperti pembinaan keagamaan, pendidikan karakter, juga pelatihan keterampilan, dan ada kerjasama dengan berbagai pihak. Tapi tentu di situ ada beberapa tantangan yang dihadapi. Misalnya masih ada warga binaan yang kurang termotivasi mengikuti kegiatan pembinaan. Selain itu, keterbatasan fasilitas dan jumlah petugas juga dapat menjadi hambatan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa warga binaan itu bukan hanya individu yang menjalani hukuman aja teman-teman, tapi juga individu yang sedang dibina agar mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan melalui strategi pendekatan ini, pendekatan yang sangat tepat, dukungan petugas lapas, keluarga, serta masyarakat, ada juga proses pembinaannya yang berjalan dengan baik, efektif dan optimal, itu warga binaan bisa lebih mandiri dan juga bertanggung jawab. Oke, terima kasih. Sekian aja pembahasan kita terkait lapas ini, warga binaan WBP. Oke, sampai ketemu lagi. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.